Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa dalam Pekan Suci 15 April 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalib, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan akan dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu ya, terkenal sekali dengan SMS rek spasi ramal. Dan banyak orang yang percaya akan prediksi-prediksi ramalan itu. Mereka menggunakan ilmu cocoklogi, mencocok-cocokkan. Dan kalau kebetulan memang ada yang tepat, itu dikira, wah, ini guru sejati. Wah, ini pastor bisa baca, bisa prediksi. Saya kira beda antara yang namanya nubuat dengan prediksi. Kalau prediksi itu meramalkan sesuatu berdasarkan logika dari perhitungan-perhitungan manusiawi. Dan yang namanya prediksi bisa jadi meleset. Contoh, prediksi turun hujan, ternyata tidak hujan. Prediksi itu berbeda dengan yang namanya nubuat.
Nubuat adalah ilham dari Allah yang diserukan mendahului suatu kejadian. Nubuat berakar kata Ibrani nebuah. Dalam kata Inggris disebut profesi. Dari kata Yunani pro yang berarti sebelum, dan panai yang berarti mengatakan. Sebelum terjadi sudah dikatakan. Itulah nubuatan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama dengan para muridnya. Sekurang-kurangnya ada 3 nubuatan yang Yesus nyatakan dalam momen perjamuan ini. Pertama, bahwa ada seorang di antara para muridnya yang akan menyerahkan dia. Para murid tidak mengerti maksud Yesus itu. Walau Yesus mengetahui bahwa dirinya akan diserahkan, ia tidak lari, melainkan tetap taat kepada kehendak Bapanya. Yesus sudah mendahului sebelum kejadian itu terjadi. Yesus sudah mengatakan bahwa di antara mereka akan ada yang menyerahkan dia. Kedua, Yesus menubuatkan bahwa anak manusia akan dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dirinya. Dan yang ketiga, nubuat yang Yesus sampaikan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan sungguh nubuatan-nubuatan itu terjadi. Ia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Ia dipermuliakan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan Petrus menyangkal dirinya 3 kali tepat sebelum jago berkokok. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan jadi pengkhianat ataupun penyangkal Yesus. Sebab Allah sungguh-sungguh dimuliakan dalam diri Yesus. Mari kita mau senantiasa meyakini bahwa di dalam setiap firman-Nya adalah kebenaran dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.